Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Harista Azhara, NPM 66. Dari kelas 3 akan mempresentasikan tentang inovasi sumber belajar yang saya buat. Judulnya yaitu modul digital berbasis web sebagai inovasi sumber belajar dalam masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan membahas tentang judul, alur pengembangan produk inovasi, kebutuhan pengembangan inovasi, serta strategi implementasi inovasi. Yang pertama judulnya yaitu modul digital berbasis web sebagai inovasi sumber belajar dalam masa pandemi COVID-19. Terus kemudian alur pengembangan produk inovasinya. Ini ada 3 alur. Yang pertama, pengertian modul. Modul merupakan alat bantu proses pembelajaran yang berisi materi dan tugas yang harus dilakukan siswa setelah membaca materi. Modul diperlukan dalam proses pembelajaran, baik dalam pembelajaran online maupun offline. Sedangkan kondisi Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID ini diharuskan para siswa untuk belajar mandiri di rumah. Belajar mandiri di rumah ini dilakukan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Maka, dalam proses pembelajaran, siswa yang dilakukan secara mandiri di rumah akan membutuhkan panduan belajar yang jelas dari guru dan inovasi dari sumber belajar tersebut. Inovasi ini berjudul modul digital berbasis web sebagai inovasi sumber belajar dalam masa pandemi COVID-19. Alur yang dilakukan dalam proses inovasi ini adalah yang pertama, menyusun modul dengan langkah atau prosedur penyusunan modul. Yang pertama ini menyusun kerangka modul. Langkah-langkah penyusunan kerangka modul adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengatur pencapaian tugas khusus. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok-pokok materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Kemudian yang keempat, ini menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Yang kelima, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Yang keenam, ini memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu. Yang kedua, setelah menyusun kerangka modul, yaitu menyusun program secara rinci. Program secara rinci pada modul terdiri dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada petunjuk pembuatan petunjuk guru, lembar kegiatan siswa, lembar kerja siswa, lembar jawaban, lembar tes, dan lembar jawaban tes. Terus langkah yang kedua itu menguploadnya ke ini alur untuk pengembangan inovasinya. Yang kedua adalah mengupload ke dalam media sosial, dapat berupa web, Google Drive, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya ini membagikan link kepada peserta didik agar bisa diakses oleh peserta didiknya. Kemudian bahasan selanjutnya itu kebutuhan pengembangan inovasi. Dengan adanya pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan COVID bagi guru dan bagi siswa untuk semua jenjang di sekolah di seluruh Indonesia, sehingga secara tidak langsung sekolahan dalam waktu singkat harus memikirkan strategi pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap sekolah, baik unsur kompetensi guru, siswa, orang tua maupun dari sarana yang dimiliki. Strategi pembelajaran yang digunakan juga akan berakibat pada sumber belajar yang digunakan pula. Nah, kendala-kendala
Salah satu kendala di antaranya siswa tidak memiliki buku paket sebagai sumber belajar di rumah karena selama ini buku hanya dipinjamkan oleh sekolah dan hanya digunakan saat pembelajaran dilaksanakan. Buku tersebut tidak bisa dibawa pulang oleh siswa karena jumlahnya terbatas sehingga penggunaannya harus bergantian dengan siswa lain. Guru yang ingin membuatkan lembar kerja untuk siswa juga terkendala distribusi tugas karena tugas tersebut ke masing-masing siswa, mengingat jika tugas tersebut diambil di sekolah maka akan dikhawatirkan membuat kerumunan. Sehingga dibutuhkan inovasi dari sumber belajar di mana inovasi tersebut dapat digunakan tanpa menimbulkan kerumunan dan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada dalam proses pembelajaran secara mandiri di rumah. Pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang strategi implementasi inovasi yang dilakukan. Strateginya yaitu strategi implementasi inovasi yang dilakukan adalah ketika jadwal pembelajaran daring, guru atau pendidik akan memulai pembelajaran dengan membuka presensi, kemudian guru atau pendidik tersebut menjelaskan sistematika atau urutan pembelajaran yang berlangsung. Setelah guru menyelesaikan sistem pembelajarannya, barulah guru akan memberikan link atau soft file secara langsung kepada siswa, di mana link atau soft file tersebut berisi modul pembelajaran yang dilakukan dan diakhiri dengan penugasan serta pengumpulan tugas. Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Harista.